Selamat datang kembali dalam perjalanan menyingkap sejarah. Jika Anda berpikir sejarah peradaban dimulai di Mesopotamiya atau Lembah Nil, artefak yang akan kita bahas hari ini akan memaksa Anda untuk menulis ulang garis waktu tersebut. Kita akan kembali ke akhir zaman es terakhir, jauh sebelum piramida dibangun. Kita akan menuju ke pegunungan Ural, Rusia, tempat ditemukannya idol Shigir. Pada tahun 1890, para penambang emas menemukan sesuatu yang terendam dalam rawa gambut. Mereka tidak tahu bahwa puing-puing kayu yang mereka tarik keluar dari lumpur itu adalah patung kayu tertua di dunia. Analisis penanggalan karbon terbaru membuktikan idol Shigir berusia sekitar 12.100 tahun. Bayangkan angka itu. Itu berarti patung ini 2 kali lebih tua dari Stonehenge. 2 kali lebih tua dari piramida Mesir. Patung ini diciptakan oleh masyarakat pemburu pengumpul purba. Pada masa ketika kita sering membayangkan manusia masih primitif, namun patung ini menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Patung ini terbuat dari kayu larch, sejenis pohon jarum, yang luar biasa awet karena terkubur dalam lingkungan asam rawa gambut yang bebas oksigen seperti kapsul waktu alami. Patung ini awalnya berdiri setinggi 5 meter, meskipun yang tersisa sekarang hanya 2,8 meter. Tetapi yang benar-benar memukau adalah desainnya. Permukaan patung dihiasi dengan ukiran geometris yang kompleks, penuh zigzag, garis gelombang, dan pola-pola rumit. Dan yang paling menarik, patung ini menampilkan 7 wajah manusia yang berbeda, yang masing-masing memiliki ekspresi dan detail yang unik. Para ahli menyebut pola-pola ini sebagai kode. Mereka percaya ukiran ini bukan sekadar hiasan, melainkan peta spiritual, pesan kosmik, atau sistem peringatan religius yang ditinggalkan oleh pembuatnya. Penemuan ini menghancurkan anggapan lama bahwa spiritualitas dan seni abstrak yang kompleks hanya muncul setelah manusia menetap dan bercocok tanam. Idol Shigir membuktikan bahwa ribuan tahun sebelum pertanian lahir, manusia sudah memiliki bahasa simbolik, pandangan dunia yang rumit, dan kemampuan teknik yang luar biasa untuk mengukir kayu sebesar itu dengan perkakas batu. Ini adalah akar ekspresi diri kita. Kini, setelah melihat akar terdalam itu, mari kita kaitkan idol Shigir dengan seluruh perjalanan sejarah yang telah kita jelajahi. Dari awal mula seni dan spiritualitas manusia purba, kita melihat bagaimana dorongan ini terus berkembang. Dari idol Shigir, yang mewakili akar seni dan spiritualitas, kita beralih ke ambisi membangun peradaban. Kita melihat kota Niniwe di abad ke-7 sebelum Masehi. Kota metropolitan tercanggih di masanya, yang menunjukkan kejayaan teknik sipil dan pentingnya pengarsipan. Ambisi itu kemudian meluas secara fisik melalui Portugal, pionir penjelajahan samudra di abad ke-15 dan ke-16, yang memicu konektivitas global pertama antar benua. Manusia mulai menghubungkan dunia secara fisik. Lalu, konektivitas itu bertransformasi melalui informasi. Penemuan mesin cetak oleh Gutenberg pada 1440 merevolusi penyebaran informasi massal. Ribuan tahun kemudian, komunikasi kita melompat ke udara dengan penemuan radio nirkabel oleh Marconi pada 1895, menghubungkan dunia lewat gelombang elektromagnetik. Namun, perjalanan sejarah juga selalu dibatasi oleh kenyataan. Melalui kisah banjir Cina pada tahun 1931, kita diingatkan tentang batas kekuatan manusia melawan keperkasaan alam. Dan melalui Dharavi, kota dalam kota yang sangat padat namun luar biasa produktif, kita melihat ketangguhan ekonomi dan daya tahan manusia di tengah keterbatasan. Semua kisah ini dari patung kayu 12.100 tahun yang penuh kode, hingga kota-kota yang lenyap tanpa jejak. Dan cara kita berkomunikasi hari ini adalah kepingan puzzle yang menjelaskan mengapa dunia kita terlihat seperti sekarang. Mereka semua berakar pada dorongan yang sama, keinginan manusia untuk memahami dunia, berekspresi, membangun, dan bertahan hidup. Idol Shigir adalah awal dari segalanya. Bukti bahwa kecerdasan dan spiritualitas kita sudah ada sejak kita pertama kali mengasah batu. Pertanyaannya sekarang adalah, pesan rahasia apa yang sebenarnya terkandung dalam kode geometris di patung large ini? Itu adalah misteri yang layak kita gali di lain waktu. Sampai jumpa di episode sejarah selanjutnya.